mengembangkan sebuah teknologi. Dalam pengelolaan polisi telah kita tetapkan beberapa sasaran strategis. Berpijak tentunya pada misi polisi. Pertama, bahwa tentu sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, kita menerapkan sasaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi adalah sesuai amanah negara untuk memfasilitasi akses kesempatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentu di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tersebut, maka diperlukanlah satu ruang untuk dapat menghasilkan lulusan melalui pendidikan dan pengajaran yang relevan tentunya dengan titik dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, sasaran kita adalah untuk program pendidikan dan pengabdian masyarakat kemajuan bangsa ini. Untuk itu semua sasaran tersebut juga menjadi bagian dengan mempersiapkan untuk yang handal dalam mendukung kehidupan perguruan tinggi. Tentu dari itu semua selain SDM menyusul menjadi sasaran kita adalah tersedianya sarana prasarana yang mendukung dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir yang menjadi sasaran kita di Politeknik Sriwijaya adalah memperluas kebersamaan bersama-sama dengan mitra tadi, semua lembaga mulai dari pemerintahan, kemudian organisasi, asosiasi, perusahaan, secara bersama-sama kita membangun SDM, membangun pengembangan untuk wilayah dan bangsa ini. Program pemerintah Batu Raja. Dan satu lagi ada menyeberang agak jauh di provinsi Riau. Ya. Ini ada di Kabupaten Siak. Jadi ada di sana sudah berjalan sejak tahun 2014, tapi sempat perizinan perlu kita selesaikan. Polri tentu mendukung penuh inovasi yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika di berbagai bidang, baik bidang penelitian pengabdian pada tahun 2022 maupun tentu bersama dengan masyarakat, termasuk program kerjasama kita juga ini dalam hal juga di dalamnya air bersih, energi listrik dan agrowisata. Untuk itu maka Polri melalui P3M ini secara proaktif beberapa waktu lalu telah dimulai untuk memberikan solusi bagi permasalahan air dan energi listrik yang ada di agrowisata tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penelitian yang dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau P3M, pada tahun ini kita telah berhasil mengumpulkan 40 judul penelitian penyelesaian masalah di mitra-mitra industri. Semua penelitian dan pengabdian tersebut dilakukan dengan lokasi umumnya karena orientasi langsung pada Indika. Ini diantaranya Kabupaten Banyumasin yang berlokasi 28 km dari Polsek. Ini bagian daripada kita berkontribusi di dalam pembangunan desa. Kemudian itu di samping penelitian dan pengabdian, kita juga mengangkat penelitian dan pengabdian di tingkat nasional. Itu ditandai dengan beberapa penelitian pengabdian kita yang mendapat program hibah, ya, diantaranya melalui matching fund ya, dengan Kemendikbudristek
tahun 2022, diantaranya yaitu program kompetitif dan padangan dari Dirjen Vokasi. Ya. Ini bekerja sama juga dengan PT Semen Batu Raja. Kembali juga kita mengembangkan bersama-sama. Selalu kita berorientasi pada sasaran dalam perencanaan strategis, terutama yang pertama kualitas pembelajaran yang diharapkan mampu bagi lulusan, bahkan mereka sendiri aman ini telah memasuki selaras tentunya dengan saat ini Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi ini telah memulai sistem pembelajaran yang lebih mengarah pada dunia kerja, di mana para mahasiswa ini secara aktif dan bertekad masuk ke dunia kerja. Bahkan kalau dulu hanya 1 bulan, ini didorong sampai dengan paling minimal. Sehingga target penurunan emisi per sektor itu bisa meningkat 41% dalam target penurunan emisi Indonesia, di mana bisa meliputi dari segi kehutanan 692, energi dan transportasi 446, limbah baik limbah cair maupun limbah padat dalam bentuk waste 40, pertanian 4, dan skala dari industri 3,25. Nah, untuk mencapai dari karbon normal tadi, maka Indonesia mempunyai komitmen untuk penurunan dari emisi gas rumah kaca. Seperti tadi sudah disampaikan, Indonesia sudah memberikan arahan melalui Presiden, dimulai dari kegiatan UNFCCC di Desember 2015, sehingga pada saat itu dicanangkanlah bahwa Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca itu 29% dengan kemampuan sendiri, kemudian dengan bantuan internasional 40% pada tahun 2030. Kemudian pada pertemuan COP26 di November 2021 sudah dicanangkan juga bahwa ekosistem untuk mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berpusat di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel. Jadi untuk biomass itu yang menjadi andalan adalah dalam bentuk biofuelnya. Itu hanya 0,3%. Tadi ini masih sedikit sekali. Tetapi memang tahun 2060 itu masih panjang. Tapi dalam perjalanan itu kemungkinan banyak berubah dari skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Indonesia memiliki potensi ide yang besar, bervariasi dan tersebar. Potensi hidro tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan Utara, daerah istimewa Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Sedangkan potensi surya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di NTT, Kalimantan Barat, dan Riau, yang mempunyai, tapi untuk daerah yang ini dia memiliki radiasinya. Dukungan kita dari akademisi pertama adalah penyelesaian dari perpres harga EBT. Karena sampai sekarang harga EBT ini masih fluktuasi, biasanya pihak industri dengan pihak yang menjualkan hasil EBT-nya kepada pihak PLN itu biasanya harganya masih fluktuatif, belum stabil karena undang-undangnya belum untuk ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian penerapan dari peraturan pemerintah SDM untuk PLTS atau rooftop ini juga sudah digalakkan dengan catatan bahwa kalau kita ingin memasang PLTS itu tidak di rooftop, berarti kita butuh lahan yang besar. Sedangkan kalau kita ingin memanfaatkan lahan yang sudah ada yaitu di atap, maka kita bisa memilih salah satu alternatifnya adalah pemasangan panel surya di atap. Kemudian apalagi usaha percepatan, salah satunya adalah kemudahan izin berusaha. Jadi beberapa dari investor yang ingin membangun EBT di Indonesia itu kadang-kadang masih terkendala di perizinan. Kemudian yang terakhir adalah mendorong demand
menjadi pimpinan tentang politik. Kita lihat dari ketajaman transisi energi menuju karbon netral. Jadi posisi kita sekarang adalah di 2021 sampai di 2025. Bertahap, berikutnya di 2026 sampai 2030. Jadi seperti percepatan seperti 5 tahun sehingga mencapai pada tujuan akhir itu di 2051 sampai di 2060. Nah, pada posisi kita sekarang antara 2021 sampai 2025 ini, penurunan emisi 198 juta ton CO2 ekvivalent. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para tamu undangan hadirin sekalian. Teriring permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan kepada seluruh panitia yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, kami atas nama Senat Politeknik Negeri Sriwijaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas gercepnya, gerak cepatnya sehingga pelaksanaan sidang khusus Senat pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya selaku Ketua Senat Politeknik Negeri Sriwijaya pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022 secara resmi menutup sidang khusus Senat terbuka dengan agenda tunggal Dies Natalis ke-40 Politeknik Negeri Sriwijaya tahun akademik 2022. Meninggalkan ruangan upacara. Ini Politeknik melaksanakan Dies yang ke-40. Kalau melihat Dies 40 tahun itu beliau dapat tugas di Kosu. Atau kalau kata orang sekarang, life in 40, ya kan? Maka Politeknik harusnya sudah menjalani kehidupan di dalam membangun bangsa. Jadi kita menghidangkan satu narasi besar bagaimana Politeknik Negeri Sriwijaya menjadi bagian garda terdepan untuk pemerintah provinsi, Kalimantan, dan juga untuk bangsa Indonesia di dalam pembangunan energi mereka. Kita juga dalam konteks itu berperan serta untuk membangun para lulusan, menyiapkan partisipatori
menuju kehidupan yang layak, karbon netral, bumi ini akan punah lebih cepat tidak dijaga dengan baik. 2060 termasuk pemerintah Indonesia merencanakan di 2025 itu sudah 23% energi terbarukan dan 2060 turut serta di dalam karbon netral 2060. Ya, itu ya. Untuk narasumbernya sendiri dari mana tadi, Kak? Ya. Narasumbernya? Oh ya, pembawa acara untuk orasi kita hari ini tadi Profesor Insinyur Dr. Insinyur Rusdiana Sari, SIIPU. Beliau adalah guru besar bidang energi dan lingkungan di Politeknik Sriwijaya, sekaligus ketua program studi pasca sarjana di Polri, yang memang fokus untuk energi terbarukan. Kak, kalau berdasarkan kita lihat di undangan ini dari Pemkab sendiri, dari ESDM tidak kita hadirkan, Kak, ya? Ya, hadir ada perwakilan, tetapi ini salah satu mereka kan juga ada yang membantu dalam proses pengajaran di sini bersama-sama. Jadi dalam konteks energi terbarukan tetap untuk mahasiswa kita, tentu kita sebagai perguruan tinggi yang mensupport kearifan lokal di wilayah ini, karena Sumsel sebagai lumbung energi, tapi kita mempersiapkan juga menuju energi terbarukan. Maka mahasiswa fokus concern setiap studi mereka itu adalah support atau fasilitasi di dalam pengembangan persiapan energi terbarukan untuk menuju karbon netral. Sekecil apapun itu pasti setiap aktivitas menghasilkan emisi, tapi tidak semua emisi menyebabkan peningkatan karbon. Ada batasan di titik gas rumah kaca. Nah inilah maka kita menyiapkan semua aktivitas. Kalau untuk tenaga pendidiknya, Kak? Untuk tenaga pendidik? Pendidik. Kalau pendidik tentu selaras dengan itu, bahwa mereka juga harus memancing, men-trigger mahasiswa kepada penelitian, proyek-proyek permasalahan yang ada di masyarakat tentang energi baru terbarukan ini menjadi fokus tema utama di dalam proyek.